Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay kesel di channel Yaltisam Official guys. Semoga kalian selalu sehat, berkah-berkah untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian nih guys? Masya Allah ya guys ya, udah ketemu hari Rabu lagi, cepet banget. Aduh, tadi juga kayak Yaltisam itu dapat kabar ada teman kita yang masuk rumah sakit ya guys ya. Kita doakan pastinya semoga Allah sehatkan ya guys ya teman kita yang masih juga berjuang di ruang inap rumah sakit. Semoga juga Allah juga angkat penyakitnya teman kita yang masih berjuang di rumah majikan. Kayak saya berdoa semoga kalian dikuatkan, ditabahkan sabar sampai finish kontrak guys ya, yang mungkin saat ini juga dijebak sama majikan untuk menandatangani surat notis. Cepat cari majikan baru dan jangan banyak bersedih guys ya, kita harus move on ya, biarin aja majikan zolim kayak gitu ya, biar Allah aja yang balas ya guys ya. Ini makanya pentingnya kita ini harus tahu apa sih yang kita tanda tangani ya guys ya. Kalau kalian nggak ngerti surat apa yang kalian tanda tangan, mendingan suruh bilang agent dulu ya guys ya, atau enggak kalian foto, saya mau nanya dulu ya, nggak apa-apa, hak kita ya guys ya. Karena bisa jadi majikan yang nggak mau kita, tapi kitanya seolah-olah kita yang nggak mau kerja ya guys ya, itu kan sangat merugikan kita sendiri. Untuk itu kayak Yaltisam itu gembar-gembor ke kalian, ayo sama-sama belajar ya guys ya, menghadapi situasi kita kerja di Hong Kong supaya kita sama-sama selamat pastinya, amin. Oke, hari ini kayak Yaltisam mau cerita ini agak ngeri-ngeri sedap guys. Kenapa kayak Yaltisam? Kasus apa lagi guys Sam? Berurusan sama polisi lagi? Enggak guys. Ini ada lucunya ya guys ya, tapi ada ngerinya, ada ngeri-ngeri sedap. Kayak Yaltisam juga nggak jamin kalau kalian kerja di posisi ini, nggak tahu nih kalian ini pasti mampu nggak sih seperti pekerja migran ini ya guys ya. Yuk, gini guys ceritanya, dengerin nih, sama minum kopi bagus nih guys, kayak sama minum yogurt nih yampuy. Oke guys, jadi pekerja migran ini ternyata tetangga desanya kayak Yaltisam, orang Jawa Barat sana ya guys ya. Dia baru bekerja di Hong Kong ini 6 bulan, baru selesai potongan agensi. Nah, pekerja migran ini kerjanya di Songsoy guys, tapi dia ini tinggalnya di pedalaman Songsoy sana guys, dimana rumahnya si kakeknya ini kayak bentuknya hutan, kebun lah ya guys, kebun aja. Nah, sebenarnya pekerja migran ini jaga kakek umur 92 tahun, bayangin aja 92 tahun, tapi kakeknya masih bisa jalan pelan dan masih ada les renang. Gila ya guys ya, 92 tahun masih les renang coba kakeknya ini. Ya mungkin plung-lep guys ya. Ya kan nggak mungkin juga ya usaha itu sampai jauh kan ya, udah 90 cengap-cengap ya kan, ya mungkin untuk melatih pernafasannya aja. Nah, sebenarnya enak kerjaannya si pekerja migran ini guys. Kita sebut aja Mbak siapa guys nih, namanya kita sebut aja Mbak, aduh gatel guys, banyak nyamuk, maaf ya guys ya, banyak dramanya kayak Yaltisam ini. Kita sebut aja Mbak Mawar, wis Mbak Mawar. Mbak Mawar ini jaga kakek 92 tahun di Songsoy sana. Sebenarnya kakeknya ini punya anak, cuma anaknya itu pada mencal-mencal gitu ya guys ya, enggak stay satu rumah sama kakeknya. Sebenarnya kakeknya ini punya rumah pemerintah guys, di mana rumah pemerintahnya itu ya di Songsoynya juga, di flat kayak gitu ya guys ya. Kamarnya 2, tapi nggak betah tinggal di situ si kakeknya ini. Nah, dia itu punya rumah di dalam di masuk ya guys ya, itu kayak mirip-mirip dekat kebun itu guys. Cukup luas guys, 4.000 ya guys ya, 4.000 luasnya, dan itu rumahnya itu nggak berbentuk flat. Jadi rumahnya itu satu bangunan, jadi tanah luas ya guys ya, 4.000 itu satu bangunan, itu ditinggali sama kakek. Nah, si Mbak Mawarnya ini di ruangan beda lagi, keluar gitu guys dari gedung rumahnya itu, dari bangunan rumah ada kamar lagi, itu ditempatin Mbak Mawar ya guys ya. Terus di depannya itu WC, jadi WC-nya itu nggak di dalam kamar guys. Nah, kalian bayangin aja ya kan, kayak rumah Indonesia gitu lah guys ya, tanahnya luas gitu, ada satu kakek di situ. Nah, memang kakeknya ini tinggal di bangunan itu sendiri, jadi Mbak Mawar ini tidur ya di kamar misah gitu ya guys ya. Nah, karena kakeknya jatuh ya guys ya di jam 5 subuh, awalnya perjanjiannya Mbak Mawar ini bangun tidur jam setengah 7. Karena kakeknya jatuh, jadi majikannya itu merubah jadwal bangun tidur ini jam 5 subuh. Guys, gila aja, abis subuhan udah kerja nih Mbak Mawar ini ya. Aduh, kira-kira kalian mau nggak kayak gitu? Akhirnya guys ya, Mbak Mawar sih nggak jadi masalah kak kalau kerjaan, karena saya ini kan biasa kerja di Taiwan kak. Nah, ini ternyata baru datang nih, mencoba kerasnya Hong Kong ya guys ya. Udah tuh, ikutin aja tuh permainannya majikan, walaupun komplain sana komplain sini, Mbak Mawar sih ya dijalani aja karena mau kerja ya guys ya. Nah, singkat cerita, Mbak Mawar ini kerjanya cuma bersih-bersih aja. Mbak Mawar tuh bilang kayak Yaltisam, saya itu cuma nyapu, ngepel pun juga jarang, soalnya karena
lantainya itu nggak ada keramiknya guys, jadi masih semen gitu guys, iya kan. Dan termasuknya kamarnya Mbak Mawar juga ya ada ranjangnya, tapi ya apa namanya keramiknya itu yang ada keramiknya gitu guys, semen gitu. Nah kebetulan di situ itu kan kebun ya guys ya, banyak ularnya. Aduh, ular apa kayak bisa? Ya ular guys, binatang ular itu ya. Warnanya macam-macam guys, ada hijau, ada coklat, ada hitam ya guys ya. Nah di situ juga kakeknya itu apa namanya ada anjingnya 2 ya guys ya. Nah singkat cerita ini yang menjadi problemnya guys. Setiap hari Mbak Mawar ini selalu ketemu ular kak, gede-gede. Kalau kalian nggak percaya nih ularnya, ya kan, ini ditemuin Mbak Mawar itu pertama kali di rumah ya guys ya, di samping rumah itu ada kayak apa namanya longkrang kecil ya guys ya. Di situ ada ular ngesot. Mbak Mawar kaget dong pertama kali ya kan, secara kita geli kan kalau ngelihat ular ya guys ya. Satu, Mbak Mawar ini cepet tuh respect ya guys ya, responnya cepet nih, ambil handphone difoto, cekrek, kirim tuh ke majikannya. Ternyata benar, majikannya itu slow aja nanggepinnya. Iya kamu hati-hati ya. Ini gara-gara si kakeknya nggak mau tinggal di flat yang benar gitu ya, pengennya di perkebunan ini. Yang Mbak Mawar itu ya karena tugasnya jaga kakek ya mau nggak mau gitu, nerima semua aturan majikan seperti itu ya guys ya. Dijalani lagi, pas Mbak Mawar mau ke WC ada ular lagi, udah nunggu Mbak Mawar di depan WC-nya. Udah kalau misalkan setiap malam ya guys ya, dia ini ke WC ya kebelet pipis, dia ini harus nyalain center handphone. Di Hong Kong tahun 2023 ke WC aja masih pakai center handphone ya guys ya. Aduh, Mbak Mawar ini nangis lagi, harus bawa ini gitikan ya guys ya, apa nih ranting kayak gini ya, ularnya suruh minggir. Ya anunya maka saya gitik-gitik itu ya pergi ular, ya iyalah. Masa ular diem aja ya kan. Sebulan kayaknya rasanya sanggup nggak sanggup saya ini ngejalanin kerja kayak gini. Traumanya ini datangnya di mana dia ini mau masuk kamar duluan sama ular guys. Ularnya tuh beda-beda, duluan sama ular. Pas dia mau masuk kamar, ularnya itu udah mau masuk ke kamarnya Mbak Mawar itu guys. Dan itu kayak apa namanya di bawah ini apa namanya pintunya itu ada lubang kecil kayak gini loh guys, jadi pintunya itu gantung gitu loh guys. Ular itu udah ngesot duluan ke kamarnya Mbak Mawar gitu, duluan itu ke kamar. Ya Mbak Mawar itu ya jadinya nggak jadi masuk ke kamar ya guys ya, jadi nungguin di depan kamar itu. Gimana caranya saya ngusir ular ini, mau minta tolong sama siapa coba ya. Akhirnya apa guys, akhirnya di foto tuh ya, akhirnya ke foto juga tuh ular dikirimkan ke majikannya tuh bilang ya udah nanti juga keluar sendiri. Gila aja kan, syok nggak kalian kalau kerja seperti ini, udah ularnya gede ya guys ya. Cepet larinya. Akhirnya bener guys, pas Mbak Mawar itu masuk kamar, lihat di kolong apa, kayaknya ularnya senyum gitu. Waduh kalau kayak Tisam ya geli. Akhirnya Mbak Mawar ini, hei ular, keluar nggak kamu? Gubrak gitu ya. Mungkin ularnya berisik ya guys ya, karena suaranya Mbak Mawar. Akhirnya ularnya itu ngoset lagi guys, keluar. Iya benar keluar. Kira-kira ular ke kamarnya Mbak Mawar cari apa? Ya. Dijalani sudah 3 bulan, tetap aja ketemu ular lagi guys. Ini ketemu ular hijau di luar rumah. Ceritanya anjingnya ini menggonggong terus. Waduh kenapa ini tengah malam kok anjing menggonggong terus ya kan? Iya kan Mbak Mawar tuh harusnya mikir rumah segitu ya nggak mungkin juga ada maling ya guys. Akhirnya Mbak Mawar ini kepo ya, karena anjingnya itu menggonggong terus. Akhirnya keluar ada petunjukan, ternyata anjingnya lagi bertengkar sama ular itu, sampai ular itu loncat loh guys. Anjingnya itu sok berani tuh, kuk gitu, tapi nggak mukul itu ular. Ya gimana caranya mukul ke anjing? Oh iya ya. Akhirnya ularnya itu nyembur guys, maksudnya nyamber itu si anjing. Saya jadi Mbak Mawarnya gimana kak? Mbak Mawarnya video ini tuh. Di tengah malam coba guys. Akhirnya dikirim lagi tuh sama majikannya. Terus yang paling ngerinya ini nih, akhir-akhir ini nih di apa namanya di 6 bulan kerjanya dia, pas dia masuk kamarnya ternyata ada darah. Terus Mbak Mawar itu bilang, darah apa ya kira-kira? Mungkin gak sih ular ini makan sesuatu? Iya kan? Akhirnya darah itu difoto dan dikirim ke majikannya. Terus majikannya itu bilang, apa itu katanya? Saya nggak tahu apa ini, saya nggak nemu ularnya di mana, tapi ini ada di kamar saya. Nah, kemungkinan kayak Tisam, kayaknya sih ularnya ini makan kodok. Loh, emangnya yang masuk ke kamarnya Mbak Mawar ini bukan cuma ular, bukan kak, ada kodok, ada apa namanya kaki 1000 katanya. Aduh ya guys ya, gimana coba dilemanya teman kita yang memiliki job seperti ini ya guys ya. Nah, akhirnya Mbak Mawar ini kemarin saya habis telepon agent kak, terus agent kamu responnya gimana? Agentnya kayak agak percaya nggak percaya kak, saya kirimin semua itu ular ya, sampai kayak Sam itu melihatnya juga merinding ya guys ya. Agentnya tuh cuma ngomong,
Terus kamu mau apa katanya? Saya mau notice katanya. Akhirnya sebelum itu kayak saya ngomong, kamu tuh sebenarnya mau notice itu sebenarnya tahu nggak notice itu apa? Nggak tahu kak. Cuma teman saya itu udah kamu tuh berhenti aja notice aja notice aja. Ya udah saya bilang sama agent mau notice. Ini lah lucunya teman kita ya guys ya, yang nggak ngerti apa itu notice gitu ya guys ya, cuma asal jeplak aja. Akhirnya kan sampai itu ngomong sama Mbak Mawar semalam, kamu harus tahu resikonya kalau notice itu kayak gimana. Terus posisi kamu kerja 6 bulan juga, kamu sebenarnya bisa pindah majikan, tapi harus ada konsekuensinya ya guys ya. Iya, karena Mbak Mawar ini kan posisinya baru lunas potongan ya, dimana datanya dia masih dipegang sama agent tersebut ya guys ya. Untuk cari agent ya itu akan sulit, kecuali Mbak Mawar ini bersabar sampai 10 bulan. Ya Allah kayak Tisam, jadi saya harus bertahan 4 bulan lagi. Gimana kayak Tisam kalau ada kobra? Iya kan, kita di sini wantojin ya guys ya, mencari uang banyak. Ya tapi kalau keadaannya kayak gini kan benar-benar membahayakan. Kalian bayangin nggak kalau tidur ya, ini kan ular itu kan bisa masuk tuh di kamarnya Mbak Mawar. Padahal kamarnya Mbak Mawar juga udah dipasang elap itu biar dia itu nggak masuk gitu ya guys ya. Cuma kalian bayangin aja kalau misalkan dia lagi tidur ya, posisinya malam itu, terus dia itu ngerambat itu ularnya di ranjangnya Mbak Mawar, tiba-tiba jatuh tuh di badannya Mbak Mawar. Plak! Geli. Aduh, kayak saya nggak bisa bayangin. Nah, kalau misalkan tibanya kobra atau yang punya berbisa, iya kan, Mbak Mawar cengap-cengap gara-gara bisa kobra gimana? Iya kan? Apa yang harus dilakukan sama majikannya? Cuma bilang sabar aja. Iya kan? Agentnya juga oke katanya. Oke aja ini agentnya juga. Aduh, mungkin agent yang mendengar video kayak Tisam, mungkin ini anak buah kalian ya, kayak Tisam itu hanya menyarankan carikan majikan baru aja. Kalau tidak mencarikan majikan baru, setidaknya mewarning majikannya supaya pindah aja rumahnya di flat yang bener itu. Bilang sama majikannya kalau misalkan tidak mau pindah, ini Cece kemungkinan mau pindah majikan. Iya kan? Biar majikan itu mikir, bapaknya yang 90 tahun mau dijaga sama siapa, iya kan? Masa iya kita harus nuruti kakek seperti itu ya guys ya? Kalau itu membahayakan, ya kenapa kita tidak menyelamatkan aja gitu ya guys ya? Ini kan namanya mafan ya kan? Iya, memang majikan Hongkong itu mafan Kak. Kira-kira kalian kalau ada di posisi Mbak Mawar sanggup atau enggak? Enggak Kak, saya mau udah langsung pergi aja Kak, daripada saya setiap hari ketemu sama ular. Iya, keadaannya Mbak Mawar juga nangis terus ini guys. Oke guys, ya kita support Mbak Mawar ya guys ya. Semoga Mbak Mawar ini kayak Tisam itu nyuruh Mbak Mawar itu untuk hari Minggu datang ke agensinya untuk tabayun dulu, untuk ngomong dulu sama majikannya ya guys ya. Karena ini benar-benar ngahim ya guys ya. Karena gimana kita mau bisa tidur gitu guys, trauma ya guys ya. Kita setiap keluar rumah kelihatnya ular, kita mau mandi ngelihatnya ular udah kayak bangau. Aduh ya guys ya, semoga kita mendapatkan majikan nggak seperti ini ya guys ya. Aduh, semoga Mbak Mawar juga pindah aja di flat yang benar gitu. Majikan seperti ini sih harusnya diomong ya guys ya, iya kan? Jangan karena dia majikan yang menggaji kita gitu, jadi abai tentang keselamatan kita. Ini bicaranya ular loh, kita nggak pernah tahu ular itu berbisa atau enggak ya guys ya. Ini udah benar-benar keadaan yang berbahaya menurut kayak Tisam, iya kan? Oke guys, terima kasih ya udah mendengar ceritanya Mbak Mawar ini. Menurut kalian Mbak Mawar ini harus gimana guys? Sedangkan posisinya dia itu baru 6 bulan guys kerja, iya kan? Maju mundur bingung ya guys ya, padahal dia ini masih pengen kerja gitu, padahal kerjaannya juga enak, santai gitu ya. Itu hanya karena ular itu aja, ya kan? Kita juga mengepus majikan untuk pindah, ya siapa kita gitu ya guys ya. Kalau majikan yang nggak mau pindah, lebih rela kita keluar dari rumah mereka, ya ini adalah resiko yang harus kita terima sebagai pekerja migran ya guys ya. Harus ada pengorbanan, ya nggak apa-apa sih Mbak Mawar kalau misalkan memang majikan yang nggak mau untuk pindah. Ya kalau Mbak Mawar memang sudah mentalnya kena ya guys ya nggak apa-apa, cari majikan baru. Walaupun tunggu visa di Indonesia nggak apa-apa, nanti balik lagi ke sini, walaupun harus tambah potongan lagi. Inilah ya guys ya ujiannya. Nggak apa-apa, insya Allah nanti kedepannya mungkin lebih berkah dan lebih banyak rezekinya, amin ya. Tapi kita berdoa aja semoga nanti kesepakatannya majikannya mau pindah ke rumah yang bener aja ya guys ya. Tinggalkan itu perkebunan, toh rumahnya juga sudah tidak layak sepertinya ya guys ya, rungsem. Oke guys, Kaisam pulang dulu guys. Kaisam itu mau prepare lunch, jangan lupa makan guys. See you next video guys, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.